Halo semua, saya Reski. Di video kali ini kita akan coba untuk melakukan proteksi rootnya menggunakan yang namanya root level middleware untuk memproteksi rutenya yang akan kita akses. Jadi untuk contohnya nanti di sini kita harus masukkan di bagian otorisasinya, bagian barrier token, yaitu token yang kita dapatkan dari loginnya supaya kita bisa akses menu detail dari kategorinya ini. Tapi kalau kita tidak masukkan tokennya, kita tidak akan bisa akses rutenya yang ini, yang detail kategorinya. Nah, ini untuk contoh saja kita kasih middleware di dalam endpointnya yang ini, yaitu detail kategori. Kita langsung masuk saja ke dalam codingannya. Karena di sini dia berhubungan dengan database, kita jalankan examnya juga. Yaitu SQL dan Apache, dan juga kita jalankan terminalnya, yaitu servernya. Masuk ke terminal, jalankan npm run dev, kita jalankan servernya. Kita tunggu prosesnya jalan. Nah, setelah jalan kita coba untuk membuat middleware-nya. Kita buat folder saja dulu. Di sini klik kanan, new folder, middleware. Kemudian di middleware-nya kita buat file, kita buat saja namanya user middleware.js. Nah, di user middleware-nya ini kita buat fungsi yaitu untuk autentifikasinya, yaitu dia harus punya token kalau dia ingin akses endpoint tersebut. Kita buat export, kemudian nama fungsinya apa, di sini mungkin out middleware. Kita buat allow-nya. Di sini harusnya kita pakai titik. Dan kita masukkan parameternya apa-apa saja. Itu ada request, respond, dan juga next. Nah, next nanti ini yang berperan supaya kita bisa masuk ke detail dari kategorinya. Tapi kalau dia ada error, kita masukkan respond errornya di dalam next-nya ini. Kita import fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Pertama mungkin JWT web token, cons JWT sama dengan require JSON web token. Oke, yang ini dulu. Nah, pertama kita buat saja fungsi, yaitu fungsi jika di headernya kita masukkan token atau tidak, seperti ini. Di sini kita buat let token, yaitu variable kosong untuk menampung tokennya nanti. Kita buat kondisi jika request titik headers titik authorization itu diisi, dan request titik headers titik authorization yaitu autorisasinya. Nah, untuk autorisasinya di sini karena kita gunakannya JWT web token, dia harus dimulai dengan stars with barrier. Di sini ketentuan dari JWT web tokennya, yaitu kita harus masukkan tokennya di dalam barriernya untuk tipe dari tokennya. Dan start with ini itu adalah method string untuk mencari kalau di stringnya itu diawali dengan barrier. Oke, di sini tipe barrier. Nah, kemudian jika ini berhasil,
maka tokennya sama dengan kita isi dengan request titik header titik authorization kemudian titik split dengan spasi seperti ini. Nah, jadi kegunaan splitnya ini supaya kita split antar kata bearer tokennya dan juga token yang kita masukkan. Kita pisah dengan spasi, kita buat dia jadi array. Dan yang kita ambil di sini yaitu array index ke satunya, yaitu isi dari token yang kita masukkan di dalam bearernya. Selanjutnya di sini kita buat kondisi jika tokennya itu tidak diisi, maka kita isi respon next nya, return next dengan respon titik status 401 yaitu authorization. Kita buat responnya berupa JSON, kita tampilkan di statusnya 401, kemudian message-nya di sini kita kasih message-nya Anda belum login atau register, token tidak ditemukan, seperti ini. Ini jika tokennya kita tidak isi di dalam header authorization-nya atau tokennya ini masih bernilai kosong. Nah, ini kita coba masukkan authorization-nya ini dalam endpoint-nya. Kita masuk ke dalam kategori slot-nya. Kita masukkan ke bagian detailnya. Jadi sebelum dia mengakses fungsi detailnya, kita akses dulu middleware-nya. Cons. Di sini kita panggil from require yaitu kita panggil middleware-nya, yaitu user middleware. Nah, di sini kita panggil fungsi out middleware-nya. Nah, di out middleware-nya ini kita pasang di sini. Jadi dia akses dulu out middleware-nya, setelah itu detail dari kategorinya. Dan juga di middleware-nya di akhir kita masukkan next supaya dia bisa lanjut ke fungsi detailnya. Jadi jika ini tidak dijalankan, dia akan next saja ke selanjutnya. Oke, di sini kita coba di endpoint-nya, di Postman, ke Postman. Nah, kita masukkan di sini di autorisasinya, barrier tokennya itu kita tidak isi atau kita kosongkan pada saat kita send. Nah, dia akan tampil next-nya ini. Nah, karena dia kondisinya tadi kita masukkan jika barrier tokennya tidak diisi, akan tampil fungsinya ini, yaitu status 401 unauthorized dengan message Anda belum login atau register, token tidak ditemukan atau belum diisi. Nah, ini jika tokennya tidak diisi, tapi kalau kita isi, contoh kita isi random saja dulu seperti ini, maka kita send. Nah, di sini akan next ke rute selanjutnya. Nah, kita bisa lihat juga isi dari tokennya ini apa. Kita masuk codingan. Di sini kita bisa console.log, yaitu token. Kita cek di konsolnya, token ini yang kita dapat apa. Kita masuk lagi ke dalam Postman-nya, kita send lagi. Yang ini berhasil dapat, kita cek di terminalnya, bagian konsolnya, view terminal. Nah, di sini kita dapat token yang kita masukkan, yang ini. Nah, dari fungsi yang ini tadi. Jadi dari kita ambil jika request header-nya kita di authorization-nya diisi atau tidak kosong, dan request header authorization-nya
start dengan Beelier atau Beelier token. Maka di sini tokennya kita isi dari, kita split dulu dari Beelier token dan juga tokennya kita buat jadi Arlay. Kemudian kita panggil indeks ke satunya, yaitu isi dari tokennya. Nah, kalau kita tidak masukkan splitnya ini, kita hapus seperti ini. Jadi cukup ambil authorizationnya saja, maka nanti kita akan dapat juga Beeliernya ini. Beelier kemudian spasi token yang kita masukkan. Nah, kalau kita coba, kita send lagi, kita cek di terminalnya. Nah, di sini kita dapat Beelier dan juga token yang kita masukkan. Nah, di sini kita tetap perlu Beeliernya, kita cuma butuh isi dari token yang kita masukkan di sini. Nah, jadi di sini tadi kita gunakan split untuk memisahnya dengan spasi. Kemudian kita ambil indeks pertamanya setelah dia menjadi Arlay menggunakan split ini. Oke, selanjutnya di sini untuk dapat tokennya kita sudah berhasil. Tahap kedua kita akan coba dekode, yaitu ambil nilai ID dari tokennya yang kita masukkan. Di sini untuk tahap kedua, dekode atau verifikasi tokennya. Nah, untuk verifikasi token sendiri dan kegunaan dari decode ini supaya kita bisa ambil ID dari token yang kita masukkan, yaitu ID dari usernya. Contoh, di sini kita masuk ke debugger. Nah, di sini yang kita masukkan tokennya nanti, dan cara dekodenya JWT. Kita masuk saja ke dokumentasinya JWT npm. Nah, ini cara kita ambil verify-nya. Kita scroll ke bawah saja dulu. Nah, caranya seperti ini. Kita bisa gunakan try and catch, yaitu fungsi async await nantinya. Jadi kita async JWT verify token yang kita masukkan apa, kemudian prolong secretnya apa, atau JWT secret kita apa. Kita bisa masukkan yang ini ya, kita copy saja, kita paste ke codingannya, kita masukkan ke sini. Nah, untuk dekodenya sendiri kita buat saja satu variabel kosong yang menampung decode-nya nanti. Nah, di decode-nya sini kita buat const decode, kemudian nah, kalau tidak salah dia di sini berupa async await, berarti kita gunakan await di sini. Nah, di atas kita kasih async di dalam fungsinya. Jadi dia jalankan JWT yang kita import, kemudian jalankan fungsi verify-nya berdasarkan token yang kita masukkan. Nah, yang ini tokennya, kemudian secret code-nya. Secret code-nya kemarin kita masukkan di .env-nya, yang ini JWT secret-nya. Jadi kita akses JWT secret yang ada di .env-nya ini. Caranya berarti proses titik .env titik JWT secret. Nah, kemudian kita kasih errornya juga. Jadi jika dekodenya itu tidak dia dapatkan dari JWT web tokennya atau kita isi asal yang tidak terdapat di web tokennya, kita return di sini next. Kemudian kita tampilkan errornya. Errornya berdasarkan catch errornya yang kita tampilkan. Error. Kemudian message-nya kita buat saja token yang dimasukkan tidak ditemukan atau tidak ada, seperti ini. Nah, kita coba untuk fungsi decode-nya ini dia jalan atau tidak. Nah, tadi kan kita isi asal untuk tokennya di Beelier tokennya. Nah, sebelum kita jalankan di sini harusnya kita jangan const tapi decode.
yaitu untuk isi nilai dari decode-nya ini decoded. Nah, seperti ini. Jadi nilai yang kosong ini kita isi dengan decode yang ada di sini. Kita save, dan sini kita akan coba yang bearer tokennya kita isi asal. Kalau kita send, ini ada error berupa objek. Kita cek errornya dulu di dalam code-nya. Oh ya, di sini salah. Harusnya sini respon next, respon titik status 401 itu unauthorized, kemudian titik JSON berupa objek JSON yang kita tampilkan. Sini kita buat seperti ini. Oke. Jadi kita harus kasih responnya berupa respon status yang berupa JSON. Tadi kita lupa kasih respon statusnya. Kita coba lagi di dalam Postman-nya. Kita send. Ini jika tokennya kita isi asal, yang bukan token yang kita buat di login-nya. Nah, tapi kalau kita masukkan token berdasarkan login kita login, endpoint-nya kita buka. Nah, ini kita login pakai user yang kita sudah pernah buat di video-video sebelumnya. Kita send. Nah, ini kita ambil tokennya. Nah, kalau tokennya benar atau terdaftar di dalam JWT Web tokennya, kalau kita masukkan ke sini, nah dia akan next ke dalam root detail dari kategorinya. Tapi jika tidak, dia next ke respon errornya tadi. Ini fungsinya kita dapat. Nah, dari tokennya ini sebenarnya kita bisa ambil juga ID-nya. Kita ambil ID-nya, kalau kita copy ya yang ada di sini. Token yang kita masukkan ke dalam web closer jwt.io-nya. Kita paste. Nah, di sini token yang kita masukkan, di sini kita bisa dapat ID-nya yang ada di sini. Nah, ID-nya ini berdasarkan user yang kita pakai login, yaitu reski@email.com. ID-nya sama dengan yang database, yaitu user yang kita pakai login. Nah, ID-nya ini kita bisa gunakan kondisi untuk ambil user berdasarkan ID-nya ini. Kita langsung coba saja. Tahap selanjutnya, kita masuk ke codingan. Tahap selanjutnya, ambil data user berdasarkan kondisi di code-nya yang sudah kita dapatkan. Nah, berarti untuk fungsi ketiga ini, karena kita ingin ambil data di usernya, kita panggil model usernya. Const user sama dengan require, kita ambil di model. Nah, selanjutnya di fungsi ketiganya kita tinggal gunakan fungsi yang kita dapatkan tadi. Kita const, coba saja sini current user namanya, kemudian sama dengan await yaitu model user. Selanjutnya kita gunakan find by pk primary-nya berdasarkan decode titik ID-nya. Nah, kita sudah dapat decode ID-nya, jadi kita ambil user berdasarkan decode ID-nya. Selanjutnya untuk ngeceknya kita bisa console.log saja current usernya, dan di sini kita bisa tampung usernya di dalam request titik user seperti ini. Oke, selanjutnya kita coba ya, apakah token yang kita masukkan itu sudah kita dapatkan di current usernya ini, atau user berdasarkan decode ID-nya kita dapatkan usernya atau tidak dari token decode-nya. Kita coba send, kita cek di dalam konsolnya, masuk lagi ke codingan, kita
kita view bagian terminal. Nah, di sini kita dapat ya data ID-nya. Ini Reski ID-nya. Kemudian reski@mail.com yang kita masukkan loginnya. Ini passwordnya dan row ID-nya. Nah, kita dapatkan ID berdasarkan yang kita masukkan saat kita konsol log ke sini. Nah, jadi kita bisa dapatkan user yang login juga berdasarkan di code-nya ini. Jadi kita uncomment konsolnya. Nah, mungkin sekian sedikit penjelasan tentang protect rootnya menggunakan JWT Web Token, yaitu proses outnya atau proteksi rootnya berdasarkan autentifikasinya. Di video berikutnya kita akan buat proteksi rootnya itu lebih terprotek lagi. Contohnya bagaimana jika user yang sudah login itu dia hapus usernya, apakah dia masih bisa masukkan tokennya atau tidak. Nah, dan juga kita buat jika usernya mengganti passwordnya berarti dia harus ganti tokennya juga. Mungkin kita akan buat di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe. See you in next video. Have a nice day. Bye.